Ya, kita lanjutkan. Nah, ini komposisi paling enggak yang mempunyai kamera HP atau kamera apa namanya pocket ya, kita belajar komposisi dulu ya. Komposisi dasar yang harus kita ketahui adalah rule of thirds ya, atau aturan sepertiga. Kemudian yang lainnya ini nanti symmetric background ini nanti sambil lalu saja. Tapi yang pertama itu rule of third dulu. Ini soalnya paling dasar dan apa ya? Yang bukan yang harus, yang apa? Yang bisa kita gunakan belajar ya. Jadi kalau kita moto, kita menggunakan aturan sepertiga ini. Nah, apa itu rule of third? Jadi misalnya saya memfoto ya, memfoto objeknya. Jadi sebelum foto kita harus menentukan dulu objeknya ya. Meskipun di tempat keramaian ya, misalnya kita foto orang tertentu, itu kita harus tahu objeknya itu yang mana ya. Jangan sekedar jepret-jepret, ini objek yang mana? Loh, semuanya objek. Wah, ya sulit. Kalau moto seperti itu sulit. Jadi paling enggak yang pertama kita harus tentukan dulu objeknya. Misalnya seperti ini ya. Ini adalah 101, type 101. Karena ini objeknya, ini saya letakkan di sepertiga bagian foto tersebut ya. Jadi ini saya bagi tiga. Nah, ini saya letakkan di sepertiga. Sepertiga ini bisa secara horizontal atau secara vertikal ya. Jadi objek yang utama adalah yang ini, one-nya ini. Misalnya ini ada Mbak ini, Mbak. Ini kebetulan saya ambil. Kalau yang kiri tadi 101 ini saya ambil dengan kamera prosumer saya menggunakan Lumix LX5. Kemudian ini yang Mbak apa ini? Nvidia Girl ini, Nvidia Girl ya. Nvidia, maksudnya Nvidia Girl. Dia mempromosikan Nvidia. Berarti kan meskipun saya memoto orang atau model atau potret, saya gunakan aturan sepertiga. Jadi nggak harus sepertiganya di sini persis gitu ya. Jadi kira-kira saja. Ini kan orangnya, objeknya di sini. Saya tetap menggunakan aturan sepertiga. Ya. Ini saya menggunakan kamera DSLR. Ini foto ini saya ambil waktu berapa tahun, 2 tahun yang lalu atau enggak 1 tahun yang lalu ya, lupa saya, di Komputer Expo. Nah, ini sebentar lagi kan ada Komputer Expo. Kalau yang siapa lagi, yang cowok-cowoknya ini, cowok-cowoknya yang mau moto yang seperti ini ya, yang seperti ini ya, mbak-mbaknya, mbak-mbak yang cantik-cantik ini bisa di situ ya, Komputer Expo. Tapi kalau kalau kameranya kamera biasa, wah gak dianggap, harus pakai kamera DSLR kalau moto mbak-mbaknya ini. Kalau bawa kamera DSLR gitu, wah sampai model apapun, model apa, pose apapun seneng mereka foto, cekrek 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 cekrek. Ada lagi antri foto, ndak banyak. Jadi apa ya, modelnya SPG-nya itu kan SPG dari komputer-komputer itu banyak sekali ya, Nvidia, kemudian Asus, macam-macam ya. Tinggal datang ke situ, nyoba yang sepi kira-kira, jadi buat latihan moto aja, komposisi atau apa, pencahayaan tinggal jepret-jepret kayak gitu. Apalagi yang kameranya bagus, wah sampai model apa, pose kayang segala mereka paling. Nah, ya biasalah ya, tinggal. Kemudian ini yang kedua adalah simetrik. Simetrik artinya di sini ada balance antara kiri dan kanan ya. Ini kiri dan kanannya seimbang ya.
Ini foto waktu kapan itu ya, saya foto ada kegiatan, kebetulan kiri kanannya ini sebagai senternya adalah Chiang Kai-shek ya, Museum Chiang Kai-shek, kiri kanannya ada orang ini apa ini kayak nggak tahu oh begitu. Nah, antara kiri dan kanan itu hampir sama ya, nggak mesti harus sama, tapi hampir sama. Ini adalah yang simetrik. Sama juga yang ini di Taman 228. Objeknya adalah tempelnya ini. Nah, di mana tempelnya saya taruh tengah. Nah, satu lagi, kalau memoto yang objeknya ditaruh tengah, itu simetrik nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, itu kelihatan lebih jelek ya, kelihatan lebih jelek. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kiri kanan harus simetrik. Ini yang simetrik. Kemudian yang background. Nah, Taman 228. Taman 228 itu dekat ya, dekat Chiang Kai-shek situ, jalan atau kalau naik MRT di NTU Hospital tinggal jalan sedikit sudah nyampe. Kemudian background. Apa artinya background di sini? Jadi misalnya ini kebetulan foto anak saya. Perhatikan. Jadi misalnya ini objek, ya. Sebenarnya kan kalau foto yang baik itu paling enggak antara objek dan foreground sama backgroundnya itu harus apa ya? Kelihatan kontras. Bisa kabur atau jadi intinya objeknya ini harus jelas. Nah, salah satu cara yang jelas adalah apa? Menghilangkan keramaian pada latar belakang ya. Sebenarnya di sini tuh rame ya. Ini ada orang duduk ya, kemudian ada orang jualan ya, karena ini di tempat umum ya. Ini ada orang jualan, kemudian ini ada pohon dan seterusnya. Nah, salah satu caranya agar objeknya ini kelihatan adalah menghilangkan keramaian latar belakang ya, dengan mengaburkan. Nah, ini adalah yang disebut efek bokeh. Jadi objeknya kelihatan dominan ya. Foto ini menggunakan Sony A450 ya, jadi menggunakan DSLR. Nah, tentu saja agar kelihatan seperti ini, kalau kita pakai pocket sangat sulit sekali ya, menggunakan prosumer juga, prosumernya juga prosumer tertentu, enggak semua. Biasanya yang mempunyai aperture yang besar ya, bisa kalau misalnya prosumernya mempunyai apa namanya fitur aperture besar itu bisa. Tapi kalau yang prosumer biasa kesulitan untuk mendapatkan efek seperti ini. Kemudian, apakah kalau kita mempunyai pocket nggak bisa memoto orang dengan, maksudnya apa namanya, dengan menarik? Ya bisa ya, misalnya seperti ini ya. Tapi kebetulan ini menggunakan Lumix LX5 atau prosumer. Ini kan nggak mesti bokeh. Tapi kalau menurut saya ini menarik juga. Kenapa? Karena selaras ya. Selain tadi menghilangkan keramaian, selaras. Artinya apa? Nah, perhatikan. Objeknya adalah bapak tua ini. Ini saya ambil di Chiang Kai-shek ya. Kalau nggak salah tiap minggu atau tiap hari ada orang ini. Atau ganti-ganti dengan yang lain. Dia kan lagi main harmonika atau main alat musik lain. Perhatikan backgroundnya. Di sini ada tulisan summer jazz. Jadi masih satu apa ya? Satu tema lah antara background sama foregroundnya. Seperti itu. Maksudnya adalah yang selaras seperti itu. Atau juga misalnya berlawanan background sama objeknya. Misalnya apa ya? Ada tulisan dilarang merokok. Tapi di situ ada orang merokok. Seperti itu juga menarik juga. Atau ada tulisan
selain anjing dilarang masuk, apa namanya biasanya itu, anjing dilarang masuk, nah itu tapi ada anjing yang ke situ, nah, seperti itu. Jadi itu adalah komposisi background. Kemudian garis. Garis ini ya gambarnya bentuk suatu garis perspektif. Misalnya ini. Nah, misalnya kalau kita ngambil dari apa arah, kalau ini kayaknya gampang dipraktekkan ya. Kalau misalnya moto di stasiun MRT kan gampang untuk mendapatkan garis seperti ini. Cuman yang di sini yang sebelah kanan ini agak sulit kalau menggunakan kamera pocket, tapi bisa. Caranya bagaimana? Kalau misalnya yang pakai pocket, yang jelas pakai mode yang jelas harus malam ya, karena lampu-lampu itu. Kemudian pakai mode firewalk. Saya pernah nyoba juga bisa pakai mode firewalk. Kemudian jangan lupa harus memakai tripod ya. Tripod ini nggak selalu mahal ya. Tripod bisa di apa namanya, pasar-pasar bekas ya, Yonghe itu murah sekali, mungkin 100-150 itu sudah dapat untuk tripod-tripod kecil, apalagi yang untuk pocket banyak. Itu misalnya caranya gimana ya, moto. Kalau ini adalah saya moto di atas jembatan penyeberangan, kemudian pakai tripod. Kalau ini saya bisa atur shutter speednya, tapi kalau misalnya yang pocket, atur modenya mode firewalk. Kemudian kalau menggunakan mode firewalk atau menggunakan mode apa namanya ini, long shutter, biasanya kalau kita nekan shutter itu maksudnya pada kita nekan tombol apa ya, tombolnya kamera itu biasanya akan goyang sedikit. Itu caranya bagaimana biar nggak goyang? Itu diatur apa namanya, di timer ya, diatur timer itu, misalnya di timer 2 detik, pada saat kita klik itu 2 detik baru ngambil. Caranya seperti itu biar nggak goyang hasilnya. Kemudian kalau misalnya moto pemandangan lagi, moto pemandangan ya, garis ini bisa seperti ini atau vertikal atau horizontal. Misalnya untuk horizontal ya, misalnya seperti ini horizontal, misalnya di pantai ya, di pantai ini lautnya. Biasanya kalau sepertiganya atau horizontalnya ini sepertiga di bawah, ini kita apa, kita memfokuskan moto apa, pola awannya. Biasanya awannya bagus ya, jadi harus diatur sebagaimana. Kalau misalnya seperti ini, berarti kalau menggunakan manual berarti aperture-nya harus kecil. Tapi kalau menggunakan apa namanya, pocket, kalau menggunakan pocket kita atur pada mode landscape ya, ada mode landscape kalau misalnya seperti ini. Tujuannya kita mengambil pattern atau pola dari atasnya ini, langit-langitnya. Tapi kalau garis horizontalnya itu sepertiga di atas, misalnya seperti ini saya moto, anggap aja di laut ya. Di sini saya mendetailkan, saya memfokuskan di sini. Di sini mungkin ada pasir-pasir atau laut atau apa yang bagus, yang indah ya, dibandingkan dengan langitnya. Itu yang sepertiga di atas. Kemudian framing. Framing ini bukan berarti kalau framing sekarang kan banyak sekali software-software untuk membuat frame ya, bukan seperti itu maksudnya. Artinya apa? Kalau kita mempunyai objek ya, biar objeknya itu bisa kelihatan lebih dominan ya,
kita cari frame atau yang mengelilingi apa namanya